Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rasa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menyaksikan video ceramah atau kuliah 7 menit atau tausiah yang dibawakan oleh Mr. Wisnu yang insya Allah memberikan manfaat serta ilmu yang bisa berguna untuk diamalkan. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama, Mr. Wisnu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber dan viewers yang sudah senantiasa menyaksikan video-video Mr. Wisnu. Insya Allah hari ini Mr. Wisnu ingin menyampaikan tausiah atau ceramah yang berjudul Amalan Ringan Tapi Berat. Ya, amalan ringan tapi berat yang berada di bulan Ramadan. Amalan apa itu yang sifatnya ringan tetapi berat pahalanya di bulan Ramadan? Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, sebelum kita mulai ke ceramahnya, ada baiknya kita membaca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Amalan apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang paling ringan tetapi berat pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala dan berada di bulan Ramadan? Salah satu amalan paling ringan namun berat pahalanya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah amalan paling ringan, paling mudah dilakukan oleh umat muslim, paling mudah dilakukan oleh semua umat Islam se-Indonesia maupun se-dunia, seluruh dunia. Paling ringannya bagaimana? Ketika kita membaca Al-Quran, walaupun tidak fasih, kita sudah mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran tersebut. Walaupun kita tidak mengetahui tajwidnya, tartilnya, atau kefasihannya, kelancarannya dalam membaca Al-Quran, tetapi kita niat membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, maka kita sudah mendapatkan pahala 10. Itu yang tidak fasih. Bagaimana yang fasih? Alhamdulillah, kita akan mendapatkan sesuai dengan huruf per huruf. Misalkan, sebagai contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat pertama. Alif Lam Mim. Ada 3 huruf dalam ayat tersebut. Alif, Lam, dan Mim. Alif, Lam, dan Mim memiliki pahalanya tersendiri. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Maka kamu sudah membaca 30 per ayat. Alhamdulillah. Makanya ini adalah amalan ringan, tetapi berat pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga berada di bulan Ramadan. Kenapa ini paling berat? Ya, berdasarkan
Quran, surat Al-Baqarah, ayat kedua, yang berbunyi, Zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya kitab Al-Quran itu adalah yang paling benar, petunjuk bagi kaum dan orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Maka kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran, walaupun kita tidak mengerti artinya, tidak memahami terjemahannya, tetapi kita niatkan dalam hati untuk membaca, itu sudah memberikan kita pahala, dan Allah sudah mencatatnya serta malaikat yang melihatnya. Membaca Al-Quran ini juga merupakan salah satu syafaat bagi kita yang sudah wafat. Bagaimana Al-Quran ini merupakan sebuah syafaat ketika kita sudah diwafatkan semuanya, umat muslim, ketika berada di yaumil kiamah, ketika kita berada di hari kiamat, maka semuanya dihilangkan, dimatikan secara husnul khotimah. Dan ketika kita berada di hari pembalasan, di mana kita dikumpulkan, maka ketika itu tidak ada syafaat, maka Al-Quran yang akan menjadi syafaat kita sebagai penerang kita, petunjuk kita ketika kita membaca Al-Quran sewaktu kita hidup. Insya Allah Al-Quran ini menjadi syafaat ketika kita berada di hari pembalasan nanti, di mana tidak ada syafaat selain Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah bagi kamu semua yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, saat ini kita berada di bulan Ramadan, maka kita banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran. Misalkan dalam satu hari ada 5 waktu kita sholat, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka sempatkanlah kita membaca Al-Quran di waktu-waktu tersebut. Ketika kita sibuk, maka sempatkanlah kita membaca Al-Quran. Setidaknya 1 ayat, ya. Atau jika kita tidak bisa, maka dengarkanlah Al-Quran atau dengarkanlah murotal dan sebagainya, sehingga kita memiliki kesempatan, memiliki pahala yang nilainya sama di bulan Ramadan. Insya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di bulan Ramadan, maka sempatkanlah kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah, ketika kita membaca Al-Quran, banyak pahala yang kita bisa dapatkan nanti. Terutama di bulan Ramadan ada yang namanya Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Di mana malam tersebut, malam diturunkannya Al-Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran di malam tersebut, insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Semoga ceramah ini, tausiah ini yang dibawakan oleh Mr. Wisnu bermanfaat, serta memberikan kamu inspirasi, memberikan kamu pemahaman untuk belajar agama lebih baik lagi. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita membaca doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada para subscriber dan viewers, pada para muslimin dan muslimat yang menyaksikan video tausiah serta ceramah Mr. Wisnu. Mr. Wisnu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Goodbye.